Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bagi yang sudah mendapatkan buku dan ada sisa berlebih, mohon diestafetkan ke yang belum mendapatkan. Insya Allah kita akan membagikan 300 buku gratis, dimulai dari saf pertama sampai saf ke belakang. Mudah-mudahan cukup untuk semua. Ini lebih? Karena boleh ambil satu buat istri. Istri nggak datang soalnya. Oh iya. Tapi bisa datang. Boleh, boleh. Boleh. Ya. Bagi yang belum, silakan aja ngambil. Yang belum mendapatkan di meja. Yang berlebih juga boleh dikembalikan ke meja. Sudah, belum dapat. Yang belum dapat masih ada? Ya. Ada lagi yang belum mendapatkan kitabnya. Yang berlebih juga bisa dikembalikan untuk diberikan kepada yang juga ingin mendapatkan kitabnya. Ada lagi yang belum? Mungkin bisa. Baik, sudah semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita, memudahkan langkah kaki kita menuju salah satu taman dari taman-taman surga dunia untuk menuntut ilmu agama. Dan ini bagian dari jihad fi sabilillah. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, sesungguhnya dia di medan jihad, ya, sampai dia pulang. Maka menuntut ilmu, terutama pada zaman kita sekarang, zaman yang penuh dengan fitnah, termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena jihad ada dua macam. Jihad dengan senjata, jihad dengan pedang, yaitu untuk melawan orang-orang kafir. Dan yang kedua, jihad dengan ilmu. Ini untuk melawan orang-orang munafik, orang-orang ahlul bid'ah, dan pengekor hawa nafsu. Oleh karenanya, karena menuntut ilmu bagian dari jihad, maka jihad membutuhkan kesungguhan, membutuhkan
kesabaran, ketegaran. Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Nabi SAW mengatakan, dan ini adalah kunci kesuksesan dalam segala hal, termasuk dalam menuntut ilmu. Kata Nabi, bersemangatlah. Maka menuntut ilmu butuh semangat. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah SWT. Banyak berdoa kepada Allah SWT, minta kekuatan kepada Allah SWT. Dan yang ketiga, wala ta'jiz, jangan menyerah. Artinya kita harus sabar, kita harus istiqamah, ya, kita harus tegar sampai akhir hayat kita. Karena menuntut ilmu termasuk ibadah, dan ibadah finishnya adalah kematian. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Insyaallah kalau kita sabar dalam menuntut ilmu, istiqamah dalam menuntut ilmu, maka kita akan meraih kebahagiaan di dunia, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat, yaitu menggapai surganya. Nabi SAW bersabda, ghanimatu majalisi dzikri al-jannah. Keuntungan dari majlis zikir adalah menggapai surga. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan mandumah al-qawaid al-fiqhiyah, mandumah tentang kaidah-kaidah fikih yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sekarang kita akan belajar mandumah beliau yang lain, tapi bukan tentang kaidah fikih, tapi bidang yang lain, yaitu tentang akidah dan tentang akhlak. Karena Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di adalah salah seorang ulama yang memiliki keahlian, ya, karya tulis dalam banyak bidang. Beliau punya karya dalam masalah tafsir, dalam hadis, dalam fikih, usul fikih, kaidah-kaidah fikih, ya, juga dalam masalah akidah. Jadi beliau ini multitalenta lah istilah, memiliki keahlian dalam berbagai bidang. Insyaallah ta'ala pada kesempatan ini kita akan membahas risalah buku beliau yang berjudul Mandumah Manhajil Haq. Mandumah Manhajil Haq, yang diterjemahkan meniti jalan kebenaran, karena judul aslinya Manhajul Haq, ya, mandumah tentang jalan kebenaran, yakni jalan kebenaran yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inti buku ini membahas dua tema. Yang pertama adalah tema akidah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, ya, bagaimana sikap kepada para sahabat, bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin dan yang lain sebagainya, ya. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah masalah adab, masalah adab dalam hubungan kita kepada Allah SWT dan hubungan kita dengan sesama manusia. Taib, insyaallah ta'ala kita akan membahas buku ini dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai pada bait yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan, fayasa ilan an manhajil haqqi yabtaghi suluka tariqil qaumi haqqan wa yas'adu. Wahai orang yang bertanya tentang manhaj, tentang jalan yang hak, yang benar, dengan berharap menempuh jalannya suatu kaum, yakni kaum salaf, para sahabat Nabi SAW, ya, dengan sebenar-benarnya untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Taib.
Di sini beliau memulai dengan sebuah panggilan cinta dan kasih sayang supaya kita perhatian. Makanya beliau memanggil wahai. Dan itu ada dalam Quran, ada juga dalam hadis Nabi SAW. Dalam Al-Quran banyak. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai sekalian manusia, wahai orang-orang yang beriman, sering dipanggil. Dan panggilan itu tujuannya adalah supaya kita apa? Perhatian dengan apa yang akan disampaikan. Karena yang akan disampaikan adalah masalah yang penting. Maka beliau di sini memanggil kita supaya kita perhatian dengan apa yang akan disampaikan. Wahai yang bertanya tentang manhaj yang hak, ya, wahai orang yang bertanya tentang jalan kebenaran, jalan yang lurus, yang kita selalu mohon, yang selalu kita minta dalam solat-solat kita. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk jalan yang lurus, ya. Wahai orang yang bertanya tentang jalan kebenaran dengan berharap menempuh jalan suatu kaum. Yang dimaksud jalan suatu kaum yakni jalannya Nabi SAW dan jalannya para sahabat Nabi SAW. Kita bisa masuk dalam jalan yang lurus yang dilalui oleh Nabi dan para sahabat jika kita mengikuti jejak mereka. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan benar. Kita bisa masuk dalam ayat ini kalau kita mengikuti jalannya para sahabat Nabi SAW. Asalkan kita mengikutinya dengan benar. Maksudnya mengikutinya dengan benar, yaitu mengikutinya dengan ilmu. Bukan hanya sekedar semangat, bukan hanya dengan pengakuan semata, tapi harus dengan ilmu. Kemudian kita amalkan. Ya, kita amalkan. Taib. Haqqon itu dengan sebenar-benarnya, bukan cuma sekedar pengakuan. Karena kalau cuma sekedar pengakuan, banyak orang ahlul bid'ah pun mengaku bahwa mereka meniti jalannya Nabi dan para sahabat. Tapi yang paling penting itu adalah pembuktian, ya, bukan sekedar pengakuan. Kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tukirru lahum bidzaka. Setiap orang ngaku punya hubungan sama Laila, tapi Laila tidak mengakuinya. Ya, yang paling penting bukan ngaku. Kalau ngaku banyak orang-orang ahlul bid'ah mengaku bahwa mereka mengikuti Nabi dan para sahabat. Tapi ya, yang paling penting adalah bukti. Ya, taib. Wayas'at, dan meraih kebahagiaan, untuk meraih kebahagiaan. Karena tidak ada kebahagiaan bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat kecuali apabila mengikuti Nabi dan mengikuti para sahabat Nabi SAW. Tidak ada kebahagiaan kecuali apabila kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW serta mengikuti pemahaman para sahabat Nabi SAW. Allah berfirman dalam surat Taha ayat 123, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Kalau kita ingin tidak sengsara, tidak tersesat di dunia, ya, dan di akhirat, kalau kita ingin, ya, hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat, hendaknya bagi kita mengikuti jalan Nabi SAW dan jalan para sahabat Nabi SAW. Disitulah kebahagiaan. Ya, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah dalam surat An-Nahl ayat 97, barang siapa yang mengikuti petunjukku, barang siapa yang beramal saleh,
baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka kami akan memberikan kehidupan yang bahagia. Baik. Setelah beliau mengatakan, wahai orang yang ingin mencari jalan kebenaran, untuk berharap menempuh jalannya salaf, jalannya para sahabat dengan sebenar-benarnya, dan ingin meraih kebahagiaan, lalu beliau mendoakan, ta'ammal hadakallahu ma qad nadhamtuhu ta'ammula man kana lil haqqi yaqsidu. Perhatikanlah, semoga Allah SWT memberimu petunjuk. Ini doa dari penulis kepada yang bertanya dan kepada kita semuanya yang mempelajari bukunya. Dan ini ayyuhal ikhwah, keutamaan dan keberkahan kalau kita mempelajari kitab-kitabnya para ulama. Apa keberkahannya? Kita dapat doanya mereka. Kita didoakan ustadz, didoakan kiai aja sudah senang, apalagi kalau didoakan seorang ulama. Dan ini juga memberi pelajaran kepada para guru, para ustadz, para orang tua, hendaknya bagi mereka untuk mendoakan murid-muridnya. Nabi SAW sering mendoakan para sahabat. Beliau mendoakan sahabat Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia tentang agama. Dan Nabi SAW juga pernah memberikan sambutan yang sangat bagus kepada Sofwan bin Abi Assal yang datang untuk menuntut ilmu. Maka beliau mengatakan, marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu. Intinya ayyuhal ikhwah, ini menunjukkan kepada kita, dianjurkan bagi kita untuk mendoakan para murid-murid kita, mendoakan anak-anak kita, karena doa adalah puncak dari cinta dan kasih sayang. Kemudian kata beliau, ta'ammula man kana lil haqqi yaksidu. Perhatikanlah, semoga Allah SWT memberikan kepadamu hidayah, petunjuk. Dan hidayah ayyuhal ikhwah, hidayah itu ada dua macam. Yang pertama, hidayah secara global. Yang kedua, hidayah secara terperinci. Hidayah secara global, yakni hidayah kepada Islam dan hidayah kepada iman. Ini hidayah secara global. Kita diberi hidayah Islam, kita diberi hidayah iman. Dan hidayah yang kedua yaitu hidayah terperinci, yakni tentang perincian-perincian Islam, tentang perincian-perincian iman. Dan ini yang kita butuhkan setiap hari, setiap malam. Makanya kita dianjurkan setiap sholat berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah, jalan yang lurus. Setiap hari, setiap sholat kita minta hidayah. Mungkin ada seorang mengatakan, loh kita kan sudah masuk Islam, kok minta apa? Minta hidayah. Hidayah itu ada dua. Pertama, hidayah secara global. Hidayah secara global, alhamdulillah kita sudah mendapatkannya. Tapi yang kedua, ini yang kita butuhkan, hidayah secara terperinci. Bagaimana kita mengetahui Islam secara lebih mendalam, kemudian mengamalkannya, kemudian istiqamah di atasnya. Wah, ini yang berat. Jadi ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau seperti dalam doa ini, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, ini selalu kita butuhkan, karena kita butuh keistiqomahan di atas Islam. Kita butuh untuk mengilmui tentang Islam secara lebih terperinci. Kita butuh untuk doa kemudahan supaya kita bisa mengamalkan Islam dan lain sebagainya. Ta'ammula man kana lil haqqi yaksidu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu petunjuk terhadap apa yang telah aku rangkai dalam kalimat saja. Ini nadhab, manzuma.
dengan bentuk perhatian orang yang menghendaki kebenaran. Ya, maksudnya di sini pelajaran bagi kita agar kita meluruskan niat kita, bahwa seorang ketika bertanya hendaknya betul-betul niatnya adalah untuk apa? Mencari kebenaran. Ya, mencari kebenaran. Dan ikhwan, kalau kita ingin mendapatkan kebenaran, kalau kita ingin mendapatkan hidayah, hendaknya bagi kita untuk memperhatikan 3 hal. Ya, memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah membersihkan hati kita dengan keikhlasan dalam mencari kebenaran. Makanya penting bagi kita membersihkan hati kita, meluruskan niat kita. Ini masalah hati ya, yang pertama ini. Yang kedua adalah mendengarkan dengan baik. Pasang telinga kita dengan baik. Dan yang ketiga adalah ya, memahami dengan baik. Jadi kalau kita ingin mencari hidayah, mencari kebenaran, hendaknya bagi kita memperhatikan 3 hal. Pertama, hati, bersihkan betul-betul untuk mencari kebenaran. Yang kedua, dengarkan baik-baik, pasang telinga baik-baik untuk mendengar ayat-ayat Quran, hadis, ya, mendengar kajian. Jangan sampai belum sudah nggak mau mendengarkan terlebih dahulu. Gimana mau mendapatkan hidayah kalau kita nggak mau ya mendengarkan ayat-ayat Quran dan hadis. Dan yang ketiga adalah apa? Pemahaman. Gunakan akal kita ya untuk memahami dengan baik. 3 ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat 37. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun au alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan bagi siapapun yang memiliki hati. Ini yang pertama. Berarti harus membersihkan hati kita, meluruskan niat kita kalau kita ingin hidayah. Yang kedua, au alqas sam'a, dan dia memasang apa? Pendengarannya. Ya, ada sebagian orang itu belum apa-apa, udah anti duluan. Ya, udah anti duluan, nggak mau mendengarkan kajian, nggak mau mendengarkan Quran dan hadis. Bagaimana dia akan mendapatkan hidayah? Yang ketiga, wahuwa syahid, dan dia ya syahid, yakni menyaksikan dengan akalnya, dengan pemahamannya. Ya, dia menggunakan akalnya untuk memahami. Ya, jadi ini 3 kiat agar kita mendapatkan apa? Hidayah. Makanya beliau di sini menekankan kepada kita, ya, perhatikanlah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu apa yang akan aku sampaikan. Ya, bentuk perhatian orang yang betul-betul mencari kebenaran. Ya, kalau kita betul-betul mencari kebenaran, hendaknya bagi kita untuk memperhatikan 3 hal tadi. Setelah beliau ya memulai dengan panggilan cinta dan kasih sayang, ya, yang menunjukkan bahwa beliau betul-betul seorang murabbi, pendidik, seorang guru yang betul-betul menginginkan kebaikan untuk murid-muridnya, untuk pendengarnya, pembacanya. Lalu kita masuk pada ya bait yang ketiga, kita masuk pada bagian yang pertama dari buku ini, yaitu tentang masalah apa? Tauhid. Karena tadi sudah kita sampaikan, buku ini dibagi menjadi 2. Pertama masalah tauhid, dan yang kedua masalah apa? Adab. Kita bahas masalah pertama terlebih dahulu, masalah tauhid. Nukirru bi anna Allaha la rabba ghairuhu ilahun alal arsyil azimi mumajjadu. Kami menetapkan bahwasanya Allah Azza wa Jal adalah zat yang tiada Rabb. Rabb itu pencipta, pengatur, serta penguasa selainnya. Nggak ada Rabb selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahun alal arsyil azimi mumajjadu, sesembahan yang maha mulia berada di atas arasnya yang agung. Taib. Bait yang ketiga ini, ikhwan, berkaitan tentang
tauhid rububiyah. Kita tahu bahwa para ulama rahimahumullah ta'ala membagi tauhid berdasarkan penelitian seksama terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis menjadi 3. Tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhid al-asma wa sifat. Dan penulis nanti akan menjabarkan hal itu. Beliau mulai terlebih dahulu dengan tauhid rububiyah. Dan sebagai faedah, pembagian para ulama ya tauhid menjadi 3, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, ini adalah pembagian yang ilmiah. Pembagian berdasarkan tatabbu' wal istiqra', penelitian, bukan dibuat-buat, bukan mengada-ngada. Ya, makanya ngaco sebagian orang mengatakan pembagian tauhid menjadi 3 adalah pembagian yang bid'ah. Bahkan ada yang dengan lancang mengatakan pembagian tauhid menjadi 3 ini adalah sama seperti trinitasnya orang-orang Nasrani. Naudzubillah min dzalik. Para ulama biasa membagi ilmu dalam semua bidang, tujuannya adalah mempermudah. Kita tahu misalkan ulama bahasa Arab, ulama nahwu membagi kalimat menjadi 3. Ya, ada isim, ada fiil, ada huruf. Apa dalilnya? Tatabbu' wal istiqra', penelitian. Yang penting pembagian tersebut betul-betul ya diambil dari Quran dan hadis, bukan perkara yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka tidak mengapa. Karena tujuannya adalah untuk mempermudah. Ya, untuk mempermudah. Jadi yang pertama, nukirru bi anna Allaha la rabba ghairuhu. Kami menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tiada Rabb selainnya. Berarti ini menetapkan tentang tauhid rububiyah. Apa sih tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya yang menciptakan langit, bumi, dan isinya. Kita meyakini hanya Allah satu-satunya yang memberi rizki. Kita meyakini hanya Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Ini perbuatan-perbuatan Allah. Ini berarti tauhid rububiyah. Dan tauhid rububiyah ayyul ihwah adalah tauhid yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan kepada umat manusia. Bahkan orang-orang kafir sekalipun mereka menetapkan tauhid rububiyah. Abu Jahal CS mereka menetapkan tauhid rububiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman, ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna. Andaikan kamu wahai Muhammad bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka menjawab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ini sudah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan kepada umat manusia. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang sombong. Seperti Fir'aun, Namrud dan lain sebagainya. Itu karena kesombongan. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulmau wa uluwa. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengingkarinya ya dengan lisannya, tapi hati mereka meyakininya karena sombong saja, karena zalim saja. Surat An-Naml ayat 14. Jadi, ikhwan, tauhid rububiyah ini adalah tauhid yang Allah fitrahkan. Ya, pada semua manusia, bahkan kepada orang-orang kafir sekalipun, ya, pada orang. Oleh karenanya, sekedar menetapkan tauhid rububiyah belum memasukkan orang kepada agama Islam. Kalau orang cuma meyakini tauhid rububiyah saja, itu belum memasukkan dia kepada agama Islam. Buktinya Rasulullah SAW tetap memerangi Abu Jahal, Abu Lahab, tetap diperangi oleh Nabi SAW. Padahal mereka meyakini tauhid rububiyah. Ya, nah, ini harus kita fahami.
Taib. Tauhid rububiyah ayyul ihwa sudah hal yang jelas ya. Baik dari sisi dalilnya, baik dari sisi akal, baik dari sisi fitrah. Dari sisi dalil banyak dalil yang menunjukkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabbil alamin. Rabb itu artinya apa? Pencipta, pemberi rizki, pengatur alam semesta. Itu namanya Ar-Rabb. Taib. Dalil akal yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan, yang mengatur dan lain sebagainya banyak. Tidak mungkin langit dan bumi tidak ada penciptanya. Atau dia menciptakan dirinya sendiri. Itu enggak mungkin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur ayat 35 apa? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu tercipta kebetulan begitu saja enggak ada yang menciptakannya? Ya, apakah misalkan langit dan bumi ini udah ada begitu saja enggak ada yang menciptakannya? Ataukah langit dan bumi yang menciptakan dirinya sendiri? Dua-duanya mustahil, tidak mungkin. Ya, makanya siapa? Jubair bin Mut'im, sahabat Jubair bin Mut'im, ketika mendengar ayat ini saat Nabi SAW sholat maghrib di Ka'bah, beliau saat itu masih kafir ya. Dengar ayat ini, kata beliau apa? Kada qalbi an yatir, hampir saja ya jantungku copot dengar ayat ini. Wadzalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi. Itu adalah keimanan yang pertama kali terpatri dalam hatiku. Karena nggak mungkin langit bumi menciptakan dirinya sendiri atau tercipta tanpa adanya pencipta. Itu tidak mungkin. Dikisahkan, menarik, pernah dikisahkan bahwa Imam Abu Hanifah pernah ditantang debat oleh seorang ateis. Orang ateis yang nggak percaya dengan adanya Tuhan. Lalu Imam Abu Hanifah menyanggupinya, tapi beliau datang terlambat. Ya, kata orang ateisnya, kenapa terlambat? Kamu takut debat sama saya? Imam Abu Hanifah terkenal beliau jago apa? Debat. Kata Imam Abu Hanifah, enggak. Tadi terlambat karena saya melihat ada sebuah pemandangan yang menakjubkan, yang bikin saya apa? Ya, terlambat. Apa itu? Tadi saya lihat ada kapal, ya, ada kapal ngangkat barang sendiri, ngangkat penumpang sendiri, nyetir sendiri, nurunin penumpang sendiri, melawan ombak badai sendiri. Nggak ada nahkodanya. Kata orang ateis, ya nggak mungkin lah, mana ada kapal bisa apa? Ya, ngurus dirinya sendiri. Kata Imam Abu Hanifah, kalau kamu nggak percaya ada kapal bisa ngurus sendiri, ya, bagaimana mungkin langit dan bumi dunia ini apa? Nggak ada penciptanya, nggak ada yang ngatur. Kapal saja nggak ada nahkodanya, nggak mungkin, kata kamu. Apalagi apa? Dunia dan isinya ini. Masa dia berjalan tanpa ada yang mengaturnya? Langsung diem. Ya, langsung diem. Intinya ini adalah apa? Tauhid apa? Rububiyah. Ya, tauhid rububiyah ini mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan kepada semua manusia, baik yang muslim maupun non muslim. Ya, oleh karenanya tadi sudah kita tegaskan, sekedar menetapkan tauhid rububiyah belum memasukkan seorang kepada agama Islam. Ya, belum masukkan. Tidak ada yang mengingkari tauhid rububiyah
kecuali orang yang sombong. Kecuali orang yang sombong. Seperti siapa? Fir'aun yang berani mengatakan ana rabbukumul a'la. Tetapi sejatinya kata Allah SWT, hatinya mengakui. Hatinya cuma karena sombong dia mengatakan saya adalah Rabb kalian. Itu karena kesombongan saja. Tapi berikutnya, wa nashhadu anna Allaha ma'buduna alladhi nukhassisuhu bil hubbi dzullan wa nufridu. Dan kami bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak diibadai, yang dikhususkan dengan pengesaan dalam kecintaan dan ketundukan. Tapi bait yang keempat ini berkaitan dengan tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bedanya antara tauhid rububiyah dengan uluhiyah. Kalau rububiyah itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam, itu perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tauhid uluhiyah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Hamba tidak menyembelih kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hamba tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan secara umum hamba tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan kepada yang lainnya. Makanya dalam surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala menanamkan hal ini kepada kita. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ya, hanya kepada Engkau. Ini tauhid. Ini tauhid. Kalau yang belajar bahasa Arab, faham ya, iyyaka na'budu itu namanya maf'ul bih, objek. Dan objek dalam bahasa Arab itu mestinya selalu di belakang. Tapi di sini dikedepankan, didahulukan, dan itu hukumnya wajib. Ya, tujuannya adalah untuk lil hasr, pembatasan. Seakan-akan Allah SWT mengajarkan, menanamkan kepada kita, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan, bukan kepada yang lain, bukan kepada malaikat, bukan kepada jin, bukan kepada wali, bukan kepada kuburan dan yang lain, ya, dan lain sebagainya. Dan inilah ayyuhal ikhwah inti tauhid. Inti tauhid itu bukan tauhid rububiyah. Karena orang-orang kafir pun mengakui tauhid rububiyah. Tapi inti tauhid dan inti dakwah para rasul adalah apa? Tauhid uluhiyah. Yang menjadi pergolakan antara para nabi dengan kaum-kaumnya adalah masalah tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, bukan tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya saya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun, maka beribadalah hanya kepadaku. Jadi ayyuhal ikhwah, inti tauhid adalah pada tauhid uluhiyah. Inti dakwah para rasul adalah pada tauhid uluhiyah. Oleh karenanya hendaknya bagi kita memprioritaskan kepada dakwah tauhid uluhiyah, bukan cuma sekedar rububiyah. Makanya antum kalau cuma dakwanya dakwah tauhid rububiyah nggak ada masalah, karena semua orang nerima. Tapi coba kalau antum ya bahas masalah tauhid uluhiyah, ya nggak boleh
mengirim tumbal pada selain Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kirim sajen-sajen, nggak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini baru banyak pemberontakan. Ya, banyak komplain, banyak hujatan. Ya, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita, hatta orang-orang Nasrani pun mengakui hal itu. Ya, mengakui hal itu. Aman kalau dakwahnya cuma dakwah tauhid rububiyah, aman. Tapi kalau dakwahnya dakwah tauhid uluhiyah, nah ini yang seringkali menjadi tantangan. Baik, insyaallah nanti kita lanjutkan setelah salat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Tadi kita berhenti pada bait yang keempat tentang tauhid rububiyah, bahwa kita bersaksi Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Dan ibadah definisinya seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang zahir maupun yang batin. Ya. Setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu luas. Dan semua ibadah harus diserahkan hanya kepada Allah saja, tidak boleh diberikan kepada selainnya. Berikutnya bait yang kelima, falillahi kullul hamdi wal majdi wath thana famin ajli dha kullun ilallahi yaksudu. Maka hanya milik Allah lah segala pujian dan sanjungan. Oleh sebab inilah semuanya bertujuan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hanya milik Allah segala pujian. Alhamdu dulu sudah pernah kita sampaikan. Alhamdu definisinya adalah dzikru mahasinil mahmudi bil kamal mahabbatan wa ta'dhiman. Alhamdu adalah menyebutkan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala atas dasar cinta dan pengagungan. Itu namanya alhamdu, pujian. Kita memuji Allah SWT artinya apa? Kita menyanjung, ya, menyebutkan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala atas dasar cinta dan pengagungan. Kalau orang memuji atasannya, memuji tuannya, kadang-kadang ada maunya. Ya, banyak orang-orang memuji tapi pada dasarnya adalah menjilat. Ya, mungkin dia menginginkan jabatan, mungkin dia menginginkan bayaran dan lain sebagainya. Tapi kita memuji Allah Subhanahu wa taala itu atas dasar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk dipuji karena dua hal. Yang pertama, karena kesempurnaan dan keagungan nama dan sifat-sifatnya. Oleh karenanya seringkali ketika Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan tentang keagungan nama-nama dan sifatnya. Misalkan dalam surat Al-Fatihah paling mudah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia adalah Rabbil Alamin. Dia adalah Rabb alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Dia adalah Ar-Rahman, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang.
Maliki Yaumiddin, karena dia adalah yang raja pada hari pembalasan. Jadi Allah memuji dirinya, kemudian menyebutkan tentang keagungannya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berhak untuk dipuji oleh hambanya karena banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kalian melihat, andaikan kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Ya, makanya seringkali kita dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah setelah kita mendapatkan nikmat. Bangun tidur dianjurkan mengucapkan, berdoa apa doanya bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah SWT yang menghidupkan kita setelah mematikan, yakni dengan tidur. Karena bangun dari tidur itu nikmat. Ya, begitu juga setelah kita apa? Setelah kita makan atau setelah kita minum, dianjurkan mengucapkan alhamdulillah. Inna Allaha la yarda anil abdi idza akala al-aklata fayahmaduhu 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala ridha jika ada seorang hambanya setelah selesai dia makan, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah dia minum, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setelah bersin. Setelah bersin, kalau kita bersin, alhamdulillah, karena bersin itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam setiap keadaan kita dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan kita. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah, hendaknya bagi kita untuk sering memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berhak untuk dipuji. Ya, afdhaludz dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik zikir adalah ucapan tauhid, kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Lebih-lebih kita para penuntut ilmu, ikhwan maupun akhwat, harus banyak memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kita, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat ilmu yang tidak diberikan kepada sembarangan orang. Dunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua manusia. Tapi iman, ilmu, hidayah hanya orang-orang pilihannya yang mendapatkan nikmat berharga ini. Inna Allaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Orang kafir pun dikasih dunia. Wala yu'ti al-imana illa man yuhib. Tapi Allah SWT tidak memberikan keimanan kecuali kepada hamba yang dicintainya. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah SWT, banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita langgeng, ya, awet, bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tusabbihuhul amlaqu wal ardu was sama wa kullu jami'il khalqi haqqan wa tahmadu. Alam semesta, langit dan bumi bertasbih, ya, serta semua makhluk benar-benar telah memujinya. Jadi bukan hanya manusia saja yang telah bertasbih, yang telah memuji Allah Subhanahu wa taala, bahkan semua makhluk mereka memuji Allah Subhanahu wa taala dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya bahwasanya, ya, semua makhluk bisa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 44. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Tidak ada sesuatu pun. Wa imin syai', kemarin sudah kita bahas, ya, dalam mandhumah qawaid fiqhiyah. Syai'in di sini menunjukkan umum. Karena apa?
Dia isim nakirah, jatuh setelah in, ya, in di sini nafi. Tidak ada satupun, sesuatu pun, kecuali dia bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kalian tidak mengetahui tasbih mereka. Jadi pohon, binatang-binatang, ya, gunung, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita tidak tahu bahasa tasbih mereka, ya. Nabi SAW pernah menyebutkan, inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya. Saya mengetahui ada sebuah batu di Mekah, dulu dia mengucapkan salam kepadaku. Ya, salam termasuk bagian dari zikir, tasbih, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi batu bisa mengucapkan salam, bisa bertasbih walaupun kita tidak tahu, ya. Makanya akal manusia terbatas. Jangan nanti mengatakan, mana saya nggak dengar, ya, batu bisa bertasbih, mana saya nggak dengar, ya, nyamuk bisa bertasbih, ya. Walakil la tafqahuna tasbih. Allah sudah menegaskan, tapi kalian tidak tahu tentang tasbih mereka. Kalian tidak tahu tasbih mereka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tahu. Taib. Jadi intinya, langit, bumi, dan alam semesta semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pun harus banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bertasbih, mengucapkan subhanallah, ya, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di antara kalimat yang dianjurkan bagi kita untuk sering mengucapkannya adalah ucapan apa? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalimatani khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Dua kalimat yang sangat ringan di lisan, gampang, ya, nggak butuh harus bayar, nggak butuh tenaga ekstra, ya, nggak butuh waktu yang lama, mudah dalam, ringan dalam lisan, tapi sangat memberatkan dalam timbangan, yakni timbangan besok di akhirat, karena amal kita semuanya akan ditimbang. Dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Apa dua kalimat itu? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia, dan segala maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Taib. Kemudian beliau menjelaskan pada bait yang ke-7, tanazzaha an-niddin wa kuf'in mumasilin wa an wasfidhin nuqsani jallal muwahhadu. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat adanya tandingan, sekutu, wa mumasilin kesetaraan, wa kuffin mumasilin kesetaraan, kesamaan, wa an wasfidhin nuqsani, dan, ya, juga dari semua sifat kekurangan. Jallal muwahhadu, ya, zat yang maha mulia, wa ta'ala maha mulia. Taib. Di sini beliau mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tiga hal. Yang pertama, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nid. Nid itu tandingan, sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tandingan, sekutu dalam masalah rububiyah, baik tandingan dalam masalah uluhiyah, ibadah, maupun tandingan dalam masalah apa? Ya, asma wa sifat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 22, fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala andada, sekutu-sekutu.
Ini juga kalau kita praktekkan kaidah fikih yang kemarin sudah kita pelajari, andada menunjukkan umum. Karena di situ apa? Nakirah. Nakirah jatuh setelah larangan. Fala taj'alu. Makanya menunjukkan umum. Kita tidak boleh menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun. Baik dia adalah malaikat, baik dia adalah jin, baik dia adalah nabi, baik dia adalah wali, baik dia adalah kuburan, baik dia adalah pohon, batu dan lain sebagainya. Tidak boleh dijadikan tandingan bagi Allah. Dalam masalah apa? Dalam rububiyah. Tidak boleh kita meyakini ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memberi rizki selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatur alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meyakini ada pencipta selain Allah, ada pemberi rizki selain Allah, ada pengatur alam semesta selain Allah, berarti dia terjatuh di dalam kesyirikan. Ya, kesyirikan. Yang kedua, tandingan dalam masalah apa? Uluhiyah, ibadah. Misalkan ada seorang berdoa kepada ya yang sudah mati, mayit, kuburan, minta sembuhan, minta anak, minta jodoh, minta pangkat, minta menang dalam pemilihan. Nah, ini mintanya ke misalkan ke kuburan, maka ini menjadikan tandingan bagi Allah dalam masalah apa? Uluhiyah, dalam masalah ibadah. Atau menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini dia terjatuh dalam syirik ya uluhiyah, syirik dalam ya ibadah. Yang ketiga, tandingan dalam masalah apa? Asma wa sifat. Kalau dia memberikan nama-nama dan sifat-sifat yang khusus bagi Allah kepada selain Allah SWT. Misalkan salah satu sifat Allah SWT, Allah mengetahui ilmu gaib. Kalau ada yang memberikan sifat ini kepada selain Allah SWT, seperti kepada Mbah Dukun misalkan, dia meyakini Mbah Dukun itu tahu ilmu gaib, berarti apa? Dia telah berbuat syirik dalam tauhidul asma wa sifat, karena menjadikan tandingan bagi Allah SWT dalam hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita harus sucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala tandingan. Demikian juga yang kedua, kita sucikan Allah Subhanahu wa taala juga dalam masalah apa? Wa kuffin mumasilin, segala ya persetaraan. Ya, jadi kita katakan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Sebagaimana dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun, ini juga nakirah, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surat Al-Ikhlas ayat 4, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Ya, siapapun, apapun, ya tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga yang kita sucikan dari Allah Subhanahu wa taala juga adalah wa an wasfidhin nuqsan, dari semua kekurangan. yakni sifat-sifat yang kurang bagi Allah Subhanahu wa taala, kita bersihkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang kurang, cacat bagi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, misalkan sifat apa? Lemah. Ya, kita sucikan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin lemah. Makanya dalam surat Fatir ayat 44, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'. Ya, tidak ada yang membuat Allah Subhanahu wa taala apa? Lemah. Ya. Sifat capek. Ya, bagi Allah Subhanahu wa taala itu sifat yang kurang. Sifat yang kurang. Makanya kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat apa? Letih, capek. Sebagaimana dalam surat Qaf ayat 38 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub." Dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan antara keduanya, antara langit dan bumi, dan tidak menimpa kami letih, lelah.
Kalau makhluk habis kerja ya capek, itu wajar kalau makhluk. Tapi Allah SWT habis menciptakan langit dan bumi, ya 6 hari menciptakan langit dan bumi, kata Allah apa? Dan tidaklah menimpa kami letih, capek. Ini bantahan kepada orang-orang Yahudi. Katanya dulu orang-orang Yahudi mengatakan apa? Allah menciptakan langit dan bumi itu 6 hari, 1 harinya istirahat karena capek katanya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya orang Yahudi ini orang paling kurang ajar. Sama Allah aja berani. Sama para nabi saja apa? Berani. Para nabi dibunuhin sama mereka. Ya, apalagi sama manusia biasa. Makanya kita jangan kaget dengan apa yang mereka lakukan kepada saudara-saudara kita misalkan di Palestina. Jangan kaget. Mereka sama Allah aja berani, sama para nabi aja berani, apalagi sama sesama manusia biasa. Makanya benar kata sebagian para ulama, al-Yahud min ahbasin nas. Yahudi itu orang paling kecil. Orang paling kecil. Baik. Jadi kita mensucikan Allah SWT itu dari 3 hal. Dari Dari tandingan, ya. Kemudian yang kedua kesetaraan, ya, nggak mungkin ada yang sama setara dengan Allah SWT. Dan yang ketiga dari segala sifat yang kurang cacat bagi Allah, ya, seperti tadi apa, capek, lemah, zalim, ya, zalim ini sifat yang kurang cacat bagi Allah SWT. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma rabbuka bidzalamil lil abid." Surat Maryam ayat 64, Allah tidak zalim kepada hambanya. Sifat lupa itu juga sifat yang cacat, kurang bagi Allah SWT. Kalau makhluk lupa wajar, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin lupa. La ta'khudhuhu wa ma kana rabbuka nasiya. Sifat ngantuk, kalau makhluk ngantuk wajar, ya, apalagi pas taklim gitu. Nah, apalagi pas udah selesai isya lagi, nah, capek-capeknya ini. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin ngantuk. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Ya, nah, karena Allah Maha sempurna. Yang ke-8, wa nusbitu ahbaros sifati jami'aha wa nabra'u min ta'wili man kana yajhadu. Kami menetapkan berita-berita, dalil-dalil tentang sifat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Dan kami berlepas diri dari mentakwil. Mentakwil itu merubah sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, dari kalangan kaum yang mengingkari. Bait yang ke-8 ini masuk pada tauhid apa? Al-asma was sifat. Jadi tadi tauhid rububiyah sudah, tauhid uluhiyah sudah. Bait yang ke-8 ini masuk pada tauhid al-asma was sifat. Dan tauhidul asma was sifat maknanya adalah menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan ditetapkan di dalam hadis-hadis yang sahih tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Itu makna tauhidul asma was sifat. Dan kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah tauhidul asma was sifat terkumpul dalam 3 poin. Ya, kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah tauhidul asma was sifat terkumpul dalam 3 poin. Yang pertama adalah menetapkan semua nama dan sifat-sifat Allah SWT yang terdapat dalam Quran dan yang terdapat di dalam hadis-hadis yang sahih. Semua nama tanpa membeda-bedakan. Semua sifat tanpa membeda-bedakan. Jangan sampai sebagian sifat kita tetapkan, sebagian sifat yang lain kita ingkari. Kayak orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang Asy'ariyah, mereka cuma menetapkan 7 sifat saja atau 20 sifat saja. Tidak, Ahlussunnah wal Jamaah semua nama dan sifat yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis ditetapkan. Ya, ditetapkan tanpa membeda-bedakan.
Yang penting dalilnya apa? Sahih, ada dalam Quran, ada di dalam hadis. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, Ahlus Sunnah tidak menyerupakannya dengan makhluk. Tidak menyerupakannya dengan makhluk. Ketika Ahlus Sunnah menyatakan Allah Subhanahu wa taala misalkan punya tangan, mereka tidak menyamakannya dengan makhluk. Artinya tidak mengatakan tangannya Allah sama seperti tangannya makhluk. Ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, mereka tidak mengatakan turunnya Allah sama seperti turunnya khotib dari mimbar misalkan. Ya. Tapi mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya tangan, Allah Subhanahu wa taala turun, tapi tangannya Allah tidak sama seperti tangannya makhluk. Allah turun, tapi turunnya Allah Subhanahu wa taala tidak sama seperti turunnya makhluk. Dua kaidah ini diambil dari surat Asy-Syura ayat 11. Ya, dalil dua kaidah ini ada dalam surat Asy-Syura ayat 11, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha wa huwas samiul basir, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, perhatikan baik-baik ayat yang mulia ini. Laisa kamislihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Ini bantahan kepada kelompok musyabbiha. Apa kelompok musyabbiha itu? Kelompok yang menyamakan Allah SWT dengan makhluk. Kelompok yang mengatakan Allah punya tangan, tangannya Allah sama seperti tangannya makhluk. Allah turun, turunnya Allah sama seperti turunnya makhluk. Nah, ini dibantah dengan ayat ini. Laisa kamitslihi syai'un. Baik. Penggalan yang kedua, wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini bantahan kepada kaum Mu'attilah. Apa Mu'attilah itu? Yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan alasan apa? Kalau kita tetapkan nanti sama seperti makhluk. Nanti kalau Allah Subhanahu wa taala turun sama dong dengan makhluk. Kalau Allah punya tangan berarti sama dong dengan makhluk. Ya. Kita bantah dengan ayat ini, wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Padahal makhluk mendengar dan melihat apa tidak? Makhluk juga mendengar dan melihat, tapi Allah tetapkan wa huwas samiul basir. Ya. Nah, banyak dari ahlul bid'ah mereka tidak menetapkan beberapa sifat dari Allah Subhanahu wa taala, alasannya khawatir kalau kita tetapkan nanti kita terjatuh di dalam tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, maka ini adalah syubhat, was-was dari syaitan. Was-was dari syaitan. Ya. Ahlus sunnah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak menyamakannya dengan makhluk. Yang ketiga, ayyul ihwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, yang ketiga, kaidah Ahlus sunnah dalam masalah tauhidul asma wa sifat, yaitu tidak menggambarkan, menghayalkan ya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan nanti Allah Subhanahu wa taala punya tangan, tangannya Allah gimana ya? Nah, dipikir, dibayangin, ya, itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena akal kita nggak akan nyampe. Wala yuhituna bihi ilma. Mereka tidak akan sampai ilmunya tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekhul Albani, Rasulullah SAW mengatakan, tafakkaru fi alaillah wala tafakkaru fi dzatillah. Fikirkanlah tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan kalian berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mikirin ya Allah Subhanahu wa taala turun-turunnya Allah gimana ya? Ya. Nanti kalau Allah Subhanahu wa taala turun, arasnya kosong dong. Nanti kalau Allah Subhanahu wa taala turun, berarti gerak terus Allah Subhanahu wa taala, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain.
Banyak orang ya mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala karena mereka terlalu apa? Ya, terlalu berlebih-lebihan terhadap akal mereka. Makanya selanjutnya beliau kemudian mengatakan falaisa yutiqul aqlu kunha sifatihi fasallim lima qala ar-rasulu Muhammadu. Ya, akal tidak akan sanggup untuk membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, akal manusia ini nggak akan sanggup untuk menerawang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin, nggak akan nyampe. Fasallim lima qala ar-rasulu Muhammadu, maka pasrahlah kamu menerima apa yang disabdakan oleh Rasul sallam. Ini poin penting dalam masalah asma wa sifat, bahkan dalam masalah-masalah gaib. Kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Jangan berlebih-lebihan kepada akal. Ya, banyak orang tersesat karena berlebih-lebihan terhadap akal mereka. Ingat kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, inna lil aqli haddan yantahi ilaih kama anna ya lil basari haddan yantahi ilaih. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, akal memiliki batas sebagaimana pandangan mata memiliki batas. Antum mata ini kan memiliki batas, jauh dikit sudah nggak kelihatan. Makanya diantara kita sebagian orang butuh kacamata karena jauh dikit sudah nggak kelihatan. Ya, itu mata. Begitu juga dengan akal. Akal itu ada batasannya. Ada beberapa hal yang tidak bisa dijangkau dengan akal. Terlebih masalah-masalah apa? Tentang sifat-sifat Allah SWT, tentang masalah-masalah gaib, akal kita nggak nyampe. Maka kewajiban kita dalam masalah-masalah gaib, demikian juga dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Ya, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Ya, demi Rabbmu tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam masalah-masalah yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati dalam hati mereka ya keberatan terhadap apa yang kamu putuskan, dan mereka pasrah sepasrah-pasrahnya. Inilah sifat orang-orang yang beriman. Mereka pasrah terhadap dalil, mereka pasrah terhadap berita dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Tidak ngeyel, tidak mengangkang, ya, tidak membantah ya apa yang difirmankan oleh Allah dan Rasulnya. Al-Imam Az-Zuhri, seorang tabi'in yang mulia, beliau pernah mengatakan, minallahi risalah wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina taslim. Dari Allah risalah, wahyu itu dari Allah, dan Nabi menyampaikan. Adapun tugas kita adalah taslim. Apa taslim? Yaitu pasrah, tunduk. Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa ngeyelna, ya. Sami'na wa asoina, kami mendengar tapi kami maksiat. Jangan. Kami bantah, tidak. Dan ini penting, ikhwan, dalam kewajiban bagi seorang hamba adalah apa? Tunduk kepada dalil, ya. Dan ini karena ini pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Ahlus sunnah mendahulukan dalil, akal ngikut kepada dalil. Ahlul bid'ah mereka mendahulukan akal, bahkan dalil ngikut kepada akal mereka. Ya, maka hendaknya hal ini menjadi kaidah dasar bagi kita, terutama dalam masalah-masalah seperti ini, masalah asma wa sifat, ya, masalah-masalah gaib, ya, hendaknya bagi kita untuk menanamkan apa yang dikatakan oleh penulis, ya, pada poin yang ke-9. Ini penting sekali, ya. Akal tidak sampai untuk bisa membagaimanakan sifat Allah SWT. Maka pasrahlah menerima apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Baik. Insyaallah taala kita berhenti pada poin ini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.